Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Cevin 2025 Q4 ya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja share di kolom komentar ya supaya teman-teman yang lain juga bisa baca. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk Cevin, kita lihat untuk reward bagian dividennya ini bagus ya karena dia bagi dividen, tapi dia bagi dividennya dia absen di tahun buku 2023 ya. Jadi kalau bos yang terpenting 3 tahun ke belakang ya. Jadi kalau misalnya ada satu yang yang nggak bagi dividen gitu, berarti di mata saya ya belum sepenuhnya stabil ya, tapi bukan berarti buruk gitu. Bosnya penting perusahaan itu bagi dividen ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi bisnis yang sehat ya gitu. Jadi memang untuk Cevin ya tadi karena dengan satu alasan tersebut jadi mungkin ini masih belum masuk kriteria ya. Oke, Cevin ya, kita turun langsung kita lihat dulu untuk kas tarakasnya ya. Dan sebelum kita pindahkan kas tarakas ya, informasikan ya, ini kan emiten pembiayaan konsumen ya. Jadi sini saya hanya bahas sekilas aja yang dari sudut pandang saya aja. Jadi kalau ada yang kurang silahkan ya analisis lebih lanjut aja ya, tambahkan sendiri. Kita jumlahkan dulu untuk kas tarakasnya ya. Penting kita lihat kas tarakas gitu, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti bisa jadi ini semua terganggu ya. Dan untuk posisi kas tarakasnya memang ini hampir sama ya, hanya turun sekitar 0,93% ya, turun sekitar 258 juta. Oke, sekarang lanjutnya kita cek di saldo labanya ya, langsung turun nih saldo labanya. Ini harus kita lihat, kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Nah, jadi si Cevin ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 4,3 triliun ya, di luar dividen gitu. Jadi ini perusahaan yang baik ya, karena saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk ekuitas miliknya, kita jumlahkan dulu. Oke ya, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini di 3,1 ya. Jadi dia sudah menghasilkan profit sebesar 3,1 kali modal awalnya di luar dividen ya. Jadi ibarat modal semiliar itu telah profit 3,1 miliar. Ya, jadi baik, udah balik modal, udah nilainya di atas 1. Nah, secara PBV memang dia memang berkali-kali Cevin ini memang saya lihat juga memang dia hampir selalu dihargai di bawah PBV 1. Ya, ini di 0,24, potensi profitnya tinggi di 324% kalau dia mencapai ke book value-nya ya di 1452. Per 27 Februari ini harga 342 ya gitu. Dan memang nilai tambahnya juga dia udah dihargai di bawah nih saldo labanya ya di 0,31. Jadi memang secara PP memang ini murah gitu ya. Cuman mungkin harganya belum gerak kemana-mana ya. Ini free float paling lumayan juga ya, 40,25 gitu. Cuman kembali lagi ya, ada banyak faktor ya yang menyebabkan harga belum kemana-mana ya. Kalau jangka pendek sih seperti itu ya. Cuman ya kita nggak usah pusing lah gitu ya. Kita fokusnya ke perusahaan yang baik aja. Cuman mungkin bisa dilihat karena ya satu mungkin kalau dari segi laporan keuangan gitu ya. Ya, dari segi dividen juga dia nggak begitu rutin. Ya, jadi belum terbukti stabil gitu. Jadi bisa wajar sekali mungkin market belum mengapresiasi ya dengan baik. Jadi memang perlu waktu untuk membuktikan gitu kalau memang ini adalah perusahaan yang benar-benar baik dan layak dihargainya tinggi ya. Oke, sekarang kita langsung lihat ke pendapatan yang ini nilainya. Nah, ini penting karena pendapatan ini adalah untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Dan untuk kinerja pendapatannya dia turun sekitar 9% ya, turun sekitar 166 miliar gitu ya. Nanti biasanya ya untuk pendapatan nanti kurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, untuk perusahaan yang non bank, pembiayaan konsumen gitu ya. Jadi untuk melihat laba bruto ya, laba bruto ini sebenarnya untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Cuma memang kalau di sini nggak ditulis gitu ya, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Kita loncat aja langsung ke laba bersihnya. Jadi si pendapatan dikurangi oleh jumlah beban dan pajak gitu ya, nanti akan muncul laba periode berjalannya ya, laba bersihnya. Ini adalah laporan laba rugi. Inti dari laporan laba ruginya ya. Memang secara per juga ini murah juga ya, di bawah 10 gitu ya, per di 6,4. Jadi memang ya itu kan jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal ya, berdasarkan earning per share. Jadi mungkin kalau misalnya belinya Cevin gitu ya, mungkin holding period ya 6,4 tahun gitu ya dari terakhir pembelian gitu. Jadi memang lama gitu ya, dan memang perlu waktu ya. Jadi
Kalau memang teman-teman fokusnya hanya ke harga gitu ya, nggak usah capek-capek lah apa analisis laporan keuangan, belajar fundamental nggak perlu gitu ya, mendingan jadi trader aja, fokus ke yang memang relevan untuk pergerakan jangka pendek. Selanjutnya ini kita lihat untuk penerimaan kasnya ya, yang ini jumlahnya di sini memang dia nggak di total di sini ya, jadi kita harus ditambahkan jumlah satu per satu. Nah ini kita harus lihat penerimaan kas. Kenapa? Karena penerimaan kas ini dia berbeda dengan pendapatan. Ya, kalau pendapatan itu kan sifatnya akrual, jadi ya singkatnya itu cuma dicatat di atas kertas saja. Ya, diakui gitu ya, tidak memperhitungkan jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, nah kalau penerimaan kas ya dia menghitung benar-benar jumlah uang yang customer bayar. Gitu. Jadi beda ya antara profit dengan kas. Gitu. Jadi kasnya kalau nggak tanpa kas gitu, bisa aja itu cuman untung di atas kertas saja gitu ya, karena ya percuma gitu ya bilang untung besar gitu, tapi kalau nggak menghasilkan uang tunai ya sama aja gitu ya, karena kan kita melihat cash gitu yang dihasilkan. Makanya kenapa saya selalu utamakan dividennya dulu ya, meskipun hanya Rp1 per lembar gitu, nggak masalah Rp1 per lembar ya gitu, karena itu bukti ya tadi kalau memang perusahaan itu dia terbukti profit ya. Oke, ini kita pindahin dulu ya angkanya. Ini mungkin ada baiknya si Cevin ini dia dijumlah semuanya, enggak, jadi biar bisa lihat sahamnya mudah ya. Oke. Ya ini kita udah benar ya. Di sini kita lihat untuk rasio penerimaan kasnya tinggi ya, 481% ya, wajar karena ini kan pembiayaan konsumen ya. Jadi jumlah uang kas yang diterima pasti lebih besar ya, dan memang kinerjanya memang secara rasio penerimaan kas terhadap pendapatan memang turun sedikit ya. Terus penerimaan kas juga dia lebih turun dibandingkan periode sebelumnya. Cuman nggak masalah ya. Kenapa gitu ya? Karena meskipun udah dikurangi beban, CFO-nya tetap positif. Ya, penting yang tadi ya. Jadi CFO-nya positif itu artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya tuh nggak cuma habis untuk bayar operasional aja. Ya, dan untuk yang tahun buku 2024 memang ini nilainya negatif. Ya, gitu. Jadi bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai. Gitu. Jadi makanya ini kita kalau misalnya kita lihat gitu ya. Dia kalau sepertinya tampak nggak stabil. Gitu. Jadi memang perlu waktu ya, kalau saya 3 tahun berturut-turut gitu ya CFO-nya positif ya berarti stabil bisnisnya. Nah, lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini nilainya negatif, artinya perusahaan ya berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Ya, cuman memang di sini sih dia nggak lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Lalu aktivitas pendanaannya di sini kita lihat nilainya negatif ya, artinya bagus, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau enggak dia juga membayar dividen ya. Lihat tuh kan, kalau negatif dia pelunasan pinjaman ya, kalau positif ya dia ambil pinjaman, dia bayar dividen nilainya negatif. Ya gitu. Nah, jadi makanya kalau misalnya kita lihat gitu ya yang seperti ini gitu. Ini kan dia ada penurunan kas tarkas ya, plus min penurunan kas tarkas gitu. Tapi kalau kita lakukan adjustment dividen, ini ada kenaikan kas tarkas ya. Nah, jadi si cewek ini ya dia nggak mau menahan kelebihan kasnya, jadi dia bagikan ke dalam pemegang sahamnya. Jadi sebenarnya ini baik ya pro kepada pemegang sahamnya gitu. Oke, selanjutnya kita di sini memang saya nggak bahas untuk rasio likuiditas dan solvabilitasnya ya, karena di sini kan nggak ada ya gitu. Jadi tentunya analisis ini nggak lengkap gitu. Jadi silahkan teman-teman lakukan analisis rasio-rasio yang memang diperlukan yang berkaitan dengan emiten pembiayaan konsumen ya, emiten leasing seperti ini gitu. Nah, jadi sekilas setelah saya pindahkan data-data keuangannya si Cevin, ini perusahaan yang ya dia baik tapi memang belum terbukti konsisten stabil bisnisnya. Ya, karena perlu 3 tahun ke belakang kalau buat saya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mungkin perlu waktu ya, mungkin tahun ini ya, kalau misalnya tahun ini dia bagi dividen kan tahun buku 2025 gitu ya, tahun depannya bagi dividen. Nah, setelah 3 tahun seperti itu baru di 2027 baru bisa terlihat menarik kalau dia memang benar-benar terbukti konsisten ya gitu. Kalau ini belum konsisten saya rasa ya. Memang saldo labanya positif ya, telah profitnya 3,1 kali modal awalnya gitu ya. PBV tampak murah sekali ya di 0,24 ya, potensi profit 32% gitu. Tapi ya hati-hati ya, beberapa orang mungkin bisa juga menganggap ini value trap ya, jadi harus waspada gitu ya. Waspada kalau misalnya PBV-nya terlalu rendah juga gitu ya. Ada mungkin hal-hal yang nggak kita lihat ya di belakang
di belakang layar gitu ya. Kalau saya sih memang lihat dari laporan keuangannya aja. PER memang cukup rendah ya di 6 gitu ya. Pola arus kas bagus ya, plus min dan ada kenaikan kas tarkas dengan dividen adjustment ya. Oke, mungkin itu aja pendapat saya untuk Cevin. Ya, nih nggak tahu begitu ya, buat teman-teman menarik gak ya si Cevin, tulis saja pendapatnya di kolom komentar. Dan selalu saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu aja. Jadi untuk prospek kedepannya silahkan teman-teman lakukan analisis lebih lanjut ya. Dan di sini saya nggak bahas harga saham ya. Kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar, dan juga valuasi juga cuman pakai PBV dan PER ya, sederhana sekali. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus ya, yang lebih baik, silahkan digunakan ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.